horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, seorang pegawai warung lontong Kupang di Sidoarjo mengalami kejadian yang tak pernah ia lupakan. Warung tempat ia bekerja ternyata menyimpan rahasia kelam rahasia yang membuat setiap porsi lontong Kupang terasa terlalu gurih untuk ukuran warung biasa. Dari luar, semua tampak wajar. Pelanggan ramai, uang masuk deras, dan Bu Sarmi pemilik warung selalu terlihat sumringah. Tapi siapa sangka, bumbu lontong Kupang itu ternyata dicampur dengan benda yang tak semestinya berada di dapur. Sebuah celana dalam wanita. Dan sejak malam itu, pegawai bernama Rian mulai mendengar bisikan-bisikan dari arah dapur, melihat kepala tanpa tubuh di dalam tempayan merah, dan menyaksikan sendiri bagaimana pesugihan itu menuntut pengganti. Apakah Rian berhasil keluar dari jerat pesugihan itu? Ataukah justru dia kini penerus warung tersebut? Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Rian, usia saya waktu itu baru 22 tahun. Saya kerja di sebuah warung lontong Kupang di daerah Kenjeran, Surabaya. Warungnya kecil, tapi anehnya selalu ramai, bahkan dari pagi sampai hampir tengah malam. Banyak orang bilang, lontong Kupang Bu Sarmi itu beda, bumbunya gurih banget, rasanya nagih. Tapi setelah saya kerja di sana, saya baru tahu, beda yang mereka maksud bukan cuma soal rasa. Awalnya semua berjalan normal, saya cuma tukang bantu di dapur, bersihin kupang, rebus lontong, dan cuci piring. Bu Sarmi, pemilik warung, orangnya halus kalau di depan pelanggan, tapi kalau di dapur galaknya bukan main. Setiap kali saya tanya resep atau bahan bumbu, beliau cuma jawab pendek, "Kamu gak usah tahu, yang penting kerjaanmu beres." Saya pikir, ya sudah, mungkin rahasia dagang. Tapi suatu malam, saya lembur bersih-bersih sendirian karena teman kerja saya izin pulang duluan. Sekitar jam 11:30 malam, saya dengar suara langkah kaki dari dapur belakang. Padahal Bu Sarmi tadi bilang mau pulang jam 9. Saya ngintip lewat celah pintu dapur. Lampu redup, tapi saya bisa lihat Bu Sarmi berdiri di depan ulekan besar. Di tangannya ada semangkuk bumbu kental berwarna coklat kemerahan. Saya lihat dia memasukkan sesuatu dari kantong plastik kecil warna hitam. Saya kira awalnya itu rempah. Tapi pas dia buka, saya lihat jelas, itu potongan celana dalam wanita. Saya kaget bukan main. Saya sampai mundur, nabrak ember, dan suaranya nyaring banget. Bu Sarmi langsung nengok, matanya merah. Bukan karena marah, tapi seperti mata orang habis nangis darah. Dia senyum dan bilang pelan, "Rian, kamu lihat apa?" Saya pura-pura bego, bilang saya cuma cari kain pel. Tapi Bu Sarmi jalan mendekat pelan-pelan, tangannya masih pegang ulekan itu. Bau amis menusuk banget, bukan kayak bau dapur biasa campuran antara amis kupang busuk dan sesuatu yang saya nggak tahu, kayak darah basi. "Kamu nggak perlu tahu bumbunya apa, Rian. Yang penting, kamu jangan lupa cuci tangan tiap kali bantu saya ngulek," katanya sambil tertawa kecil. Saya cuma bisa mengangguk. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur. Kepala saya penuh pertanyaan, kenapa celana dalam bisa ada di dalam bumbu lontong Kupang? Dan anehnya, keesokan harinya, warung itu makin ramai. Orang-orang sampai antre di luar pagar. Bahkan ada yang datang dari luar kota. Sejak malam itu, saya mulai curiga, dan saya mulai memperhatikan hal-hal yang gak wajar. Mulai dari tumpukan kupang yang gak pernah habis, sampai ke suara perempuan yang kadang terdengar menangis di dapur belakang.
Tapi yang paling menakutkan baru terjadi malam berikutnya. Ketika saya menemukan sesuatu yang masih basah di ember tempat saya cuci piring. Sejak malam itu, rasa curiga saya makin besar. Saya perhatikan banyak hal aneh di warung Bu Sarmi, tapi yang paling bikin saya gelisah adalah kupangnya sendiri. Biasanya, kalau kupang disimpan lebih dari 2 hari, baunya udah nggak enak, amis busuk, kayak lumpur basi. Tapi di warung ini, kupangnya selalu segar. Bahkan pas saya iseng pegang di hari keempat, dagingnya masih kenyal, nggak ada bau sama sekali. Saya tanya Bu Sarmi, "Bu, ini kupangnya nggak pernah busuk ya?" Dia cuma senyum sambil bilang pelan, "Selama saya yang pengurus, nggak akan busuk, Rian." Saya masih anggap itu cuma gurauan, sampai suatu malam saya nemu hal yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Saya sedang cuci piring di dapur belakang. Lampu cuma satu, redup banget. Saat saya angkat ember besar buat buang air kotor, saya lihat ada sesuatu yang nyangkut di dasar ember. Saya pikir kain lap, tapi waktu saya angkat pakai sendok, saya langsung muntah. Itu celana dalam wanita. Basah, bau amis, dan di salah satu sisinya ada bercak seperti darah kering. Tiba-tiba saya dengar langkah kaki dari belakang. "Kamu ngapain, Rian?" Suara Bu Sarmi. Saya langsung jatuhin embernya, pura-pura nggak tahu. Tapi dia lihat pandangan saya yang ketakutan. Dia dekati saya sambil bawa senter, senyumnya lebar banget. "Kamu lihat sesuatu ya?" Saya geleng-geleng kepala, tapi dia tetap mendekat, menatap mata saya dalam-dalam. "Ingat, Rian, jangan pernah tanya soal bumbu, jangan pernah buka dapur belakang kalau saya belum datang. Mengerti?" Saya cuma bisa mengangguk. Setelah itu dia pergi, tapi malam itu saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan di dapur belakang. Keesokan harinya, saya sengaja datang lebih pagi. Saya pura-pura bantu bersih-bersih, tapi tujuan saya cuma satu, ngintip dapur belakang sebelum Bu Sarmi datang. Begitu saya buka pintunya, bau busuk langsung nyerang hidung saya. Di pojokan, ada tempayan besar yang ditutup kain merah. Di bawahnya, saya lihat ada bekas darah menetes ke lantai. Dan di atas meja, ada beberapa potong kain dalam wanita, sebagian sudah kering, sebagian lagi masih lembab. Saya nggak sempat periksa lebih jauh, karena tiba-tiba saya dengar suara langkah kaki di depan. Saya buru-buru nutup pintu, tapi dari dalam tempayan itu, ada suara lirih banget, seperti orang bernafas. "Rian," saya kaku. Saya nggak tahu itu suara siapa. Tapi yang pasti bukan Bu Sarmi. Saya kabur keluar dapur sambil gemetar. Hari itu saya hampir mau berhenti kerja. Tapi malamnya, Bu Sarmi datang dengan senyum lebar dan satu amplop coklat. "Kamu kerja bagus, Rian. Ini bonus buat kamu." Saya buka sedikit amplop itu, isinya uang 2 juta. Padahal saya cuma kerja bantu cuci piring. Entah kenapa, di hati saya muncul rasa takut, tapi juga penasaran. Apa benar uang dan ramainya warung ini hasil dari sesuatu yang gak manusiawi? Dan kalau iya, apa saya sekarang juga sudah ikut terikat dengan pesugihan itu? Sejak malam saya dengar suara aneh dari dalam tempayan merah itu. Hidup saya gak tenang, bos. Tiap malam rasanya dada saya sesak, kepala pusing, dan telinga saya kayak masih dengar suara lirih itu memanggil nama saya. "Rian, Rian." Saya coba nggak peduli, tapi semakin saya abaikan, suara itu malah makin jelas. Bahkan waktu saya lagi nyapu halaman depan warung pun, dari arah dapur belakang, ada suara perempuan tertawa pelan. Padahal Bu Sarmi belum datang, dan saya sendirian di situ. Hari itu saya mutusin buat cari tahu apa sebenarnya isi tempayan merah itu. Sekitar jam 10 malam, warung udah tutup, karyawan lain udah pada pulang. Saya pura-pura kunci pintu depan,
Tapi diam-diam saya balik lagi ke dapur lewat pintu belakang. Saya nyalain senter HP dan pelan-pelan buka kain merah penutup tempayan itu. Begitu kainnya kebuka, bau busuknya langsung nyerang hidung saya, kayak bau bangkai yang udah lama direndam air laut. Saya tahan muntah sambil ngarahin senter ke dalamnya. Dan di situ saya lihat ada kepala perempuan. Kepalanya terendam separuh, matanya terbuka. Tapi yang bikin saya hampir pingsan, matanya masih bergerak pelan, kayak sedang melirik ke arah saya. Saya mundur pelan, tapi kaki saya nyenggol baskom di lantai. Bunyinya nyaring banget. Seketika mata itu menatap saya. Dan dari dalam tempayan keluar suara parau tapi jelas, "Kamu gak boleh buka tempat ini." Saya langsung kabur keluar dapur, tapi belum sempat jauh, Bu Sarmi muncul dari arah pintu depan. Mukanya pucat, tapi matanya tajam banget. "Kamu buka ya?" Saya nggak bisa jawab. Badan saya kaku. Dia jalan mendekat, tangannya bawa sendok kayu besar yang biasa dia pakai ngaduk bumbu. "Kamu udah lihat, Rian. Sekarang kamu nggak bisa mundur." Saya gemetar. Tapi anehnya, dia nggak marah. Dia malah narik saya duduk. Lalu bilang pelan, "Kamu tahu kenapa lontong Kupang ini nggak pernah sepi pembeli? Karena yang di dalam tempayan itu, yang kamu lihat tadi, dia yang bikin orang-orang balik lagi." Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Lidah saya keluh. Setiap malam Jumat, saya kasih dia persembahan. Dulu, yang saya pakai bumbu cuma darah ayam, tapi makin lama, dia minta sesuatu yang lain. Suara Bu Sarmi makin pelan, tapi saya bisa dengar jelas. Dia minta bagian tubuh wanita, makanya saya pakai itu, pakaian dalamnya. Saya nunduk, hampir mau muntah. Tapi sebelum saya bisa berdiri, dia bilang lagi, "Sekarang kamu udah lihat, berarti kamu bagian dari perjanjianku. Kalau kamu pergi, dia bakal nyari kamu." Malam itu saya nggak bisa tidur. Setiap kali merem, wajah perempuan di tempayan itu muncul di kepala saya. Dan yang lebih parah, di mimpi saya, dia senyum sambil bilang, "Kamu ganteng, Rian. Nanti gantian kamu yang di sini ya." Besoknya saya udah niat mau berhenti. Tapi pas saya sampai di warung, saya lihat tulisan di pintu warung, "Dibuka oleh Rian." Padahal saya belum pernah nulis apa-apa di situ. Setelah saya lihat tulisan "Dibuka oleh Rian" di pintu warung, saya langsung merasa seluruh tubuh saya dingin, bos. Saya nggak nulis itu, tapi hurufnya jelas banget. Pakai spidol hitam, tulisan tangan yang mirip sama tulisan Bu Sarmi. Saya udah nggak tahan. Saya niat kabur aja dari kerjaan itu. Tapi entah kenapa, pas saya coba jalan menjauh dari warung, langkah saya berat banget. Kayak ada sesuatu yang nahan. Telinga saya berdengung, dan dalam kepala saya ada suara lembut tapi menakutkan. "Jangan pergi, Rian. Belum waktunya." Saya balik lagi ke kontrakan malam itu dengan badan lemas. Tapi, baru aja saya rebahan, HP saya berdering. Nomor gak dikenal. Saya angkat, dan dari seberang terdengar suara perempuan pelan banget, hampir kayak bisikan. "Datang ke warung, sekarang. Sendirian." Saya tahu itu suara Bu Sarmi. Awalnya saya nggak mau, tapi suara itu terus muncul berulang-ulang di telinga saya, kayak hipnotis, bos. Akhirnya sekitar jam 11:30 malam, saya jalan lagi ke warung. Lampunya cuma nyala di dapur. Di meja, saya lihat ada lilin 3 batang, menyala redup. Dan di depannya tempayan merah itu. Tapi sekarang tutupnya udah dibuka. Bu Sarmi duduk di lantai, pakai baju hitam panjang. Dan di depannya ada semangkuk bumbu Kupang warna coklat tua. Dia menatap saya dan berkata pelan, "Kamu udah dipilih. Kamu kerja keras, kamu gak banyak tanya. Dia suka kamu, Rian." Saya bengong. "Siapa, Bu?" Dia senyum samar. "Yang di dalam tempayan, namanya Mbak Narti. Dulu dia pelayan warung juga, tapi dia meninggal waktu pesugihan pertama saya belum selesai."
Saya mundur pelan, tapi Bu Sarmi tiba-tiba berdiri dan meraih tangan saya kuat-kuat. "Kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau ikut saya terus, kamu harus ikut ritual malam ini." Saya geleng-geleng, tapi entah kenapa, tubuh saya nggak bisa nolak. Dia ambil sebungkus kain hitam, dan waktu dia buka, di dalamnya ada celana dalam perempuan yang sudah mengering, tapi masih berbau amis. "Pegang ini," katanya. Saya gemetar, tapi tangan saya kayak digerakkan sendiri. Saya pegang benda itu. Bu Sarmi mulai komat-kamit baca mantra. Suara anginnya tiba-tiba berubah, dan lilin bergoyang kencang tanpa ada hembusan. Dari dalam tempayan muncul suara lirih, suara perempuan menangis. Aku lapar. Lalu air di dalam tempayan itu bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Bu Sarmi lalu mengucurkan bumbu kupang itu ke dalam tempayan, dan tiba-tiba suara tangisan berubah jadi tawa kecil. "Sekarang bagianmu, Rian," kata Bu Sarmi. "Masukkan itu ke dalam bumbu." Saya gemetar, tapi saya nggak punya kekuatan buat nolak. Tangan saya sendiri yang menuruti perintah itu, memasukkan pakaian dalam itu ke dalam ulekan besar berisi bumbu. Begitu bumbu itu diaduk, udara langsung berubah jadi berat. Bau amis bercampur wangi sedap, bikin kepala saya pusing. Dan dari arah belakang saya, terdengar suara perempuan berbisik, tepat di telinga saya. "Sekarang kamu bagian dari kami." Saya langsung pingsan malam itu. Begitu saya sadar, saya sudah di depan warung. Pagi-pagi, dan warung sudah ramai pembeli. Bu Sarmi tersenyum dari jauh sambil bilang, "Mulai hari ini, kamu gak cuma karyawan. Kamu bagian dari warung ini." Dan anehnya, tangan saya berbau bumbu, padahal saya belum ngulek sama sekali hari itu. Sejak malam ritual itu, semuanya berubah. Warung Bu Sarmi makin ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Pelanggan datang tanpa henti, dari pagi sampai dini hari. Banyak yang bilang, lontong kupang Bu Sarmi rasanya beda, gurihnya nempel di lidah. Ada juga yang sampai nangis waktu makan, katanya kayak ketagihan. Dan anehnya, setiap saya bantu ngulek bumbu, kepala saya selalu pusing. Tapi setelah bumbu jadi, rasa capek itu hilang. Dan justru saya merasa tenang. Kayak ada bisikan halus di telinga yang bilang, "Bagus Rian, tambah sedikit lagi, biar makin nikmat." Saya nggak tahu kenapa, tapi saya mulai terbiasa dengan suara itu. Sampai-sampai saya nggak lagi jijik waktu lihat Bu Sarmi masukin sesuatu ke dalam ulekan. Kadang kain dalam wanita, kadang rambut, kadang sesuatu yang mirip kuku manusia. Saya cuma diem bos, gak berani tanya. Tapi satu hal yang makin saya sadari, pelanggan warung ini gak semuanya manusia. Saya sadar pertama kali waktu malam minggu, warung penuh banget, padahal jam udah hampir jam 12 malam. Saya bantu angkat piring, dan pas saya antar pesanan ke meja paling pojok, saya lihat satu pembeli perempuan muda, rambut panjang, wajahnya pucat banget. Dia makan pelan-pelan, tapi nggak ada suara kunyahan. Kupang di sendoknya cuma diaduk-aduk, nggak pernah masuk ke mulut. Saya perhatiin lebih dekat, dan baru sadar, bayangan tubuhnya nggak ada di lantai. Saya langsung mundur, tapi dia tiba-tiba nengok ke arah saya. Matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. "Enak ya Rian." Saya jatuhin piring, lari ke dapur, dan Bu Sarmi cuma tertawa pelan sambil bilang, "Kalau warung ini mau hidup, mereka juga harus makan Rian. Jangan takut, mereka cuma pengunjung, sama kayak yang lain." Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi sejak malam itu, setiap saya buka warung, saya bisa ngerasa ada dua dunia di tempat ini. Siang hari untuk manusia, malam hari untuk mereka. Suatu malam saya pulang agak larut. Di jalan, saya masih kebayang wajah perempuan pucat itu,
Tapi sampai di kontrakan, saya lihat sesuatu yang bikin jantung saya berhenti sejenak. Di meja makan kontrakan saya, ada satu piring lontong kupang, masih hangat, dan di atasnya ada sehelai rambut panjang hitam, masih basah. Saya nggak pernah bawa pulang makanan dari warung, tapi bumbu di piring itu aromanya sama persis dengan yang saya buat sore tadi. Waktu saya mau buang, tiba-tiba piringnya retak sendiri. Dan dari dalam kupang itu keluar suara pelan. "Jangan buang aku, Rian. Aku lapar." Saya langsung lempar piring itu ke lantai dan lari keluar kamar. Tapi malam itu, meski saya udah di luar, saya masih bisa cium baunya amis, manis, dan bikin kepala saya berputar. Dan di dalam kepala saya, suara itu terus berbisik. "Kamu gak bisa keluar, Rian. Kamu bagian dari kami sekarang." Sejak malam lontong kupang muncul di kontrakan saya, hidup saya benar-benar berubah. Saya mulai mimpi aneh setiap malam. Dalam mimpi itu, saya berdiri di warung, tapi semua pembeli wajahnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mereka makan sambil tertawa pelan. Dan di belakang meja, Bu Sarmi berdiri sambil menatap saya. "Kerja yang rajin, Rian. Mereka semua datang karena kamu." Setiap kali saya bangun, badan saya lemas. Tapi di ujung jari-jari tangan saya ada bau bumbu kupang. Padahal saya belum ke warung. Hari-hari berikutnya makin gak masuk akal. Pelanggan makin banyak, tapi wajah mereka makin aneh. Ada yang matanya hitam polos tanpa bola mata. Ada yang kalau bicara suaranya kayak gemeretak tulang. Dan beberapa gak terlihat di cermin yang tergantung di tembok warung. Saya pernah coba kasih tanda di kursi, pengen tahu siapa yang duduk di situ tiap malam. Tapi anehnya, setiap pagi, kursi itu basah, seperti habis dipakai sesuatu yang tubuhnya dingin dan berlendir. Saya mulai sadar, warung ini bukan cuma tempat makan manusia. Bu Sarmi seperti sudah jadi penjaga dua dunia. Setiap malam Jumat, dia selalu nyalain dupa dan lilin di dapur belakang, lalu ngasih persembahan ke tempayan merah itu. Saya cuma disuruh berdiri di belakang, sambil pegang ulekan besar berisi bumbu kupang. Waktu itu saya lihat lagi kepala Mbak Narti di dalam tempayan. Sekarang wajahnya makin utuh. Bahkan bibirnya sudah tersenyum, dan saya bisa lihat, di lehernya melingkar gelang emas. Gelang itu mirip banget sama gelang yang Bu Sarmi selalu pakai. "Dia dulu bukan cuma pekerja, Rian," kata Bu Sarmi pelan. "Dia saudara saya. Dia mati gara-gara saya langgar perjanjian pesugihan pertama. Sekarang dia yang jaga warung ini, dan semua pelanggan dari dunia sana makan lewat tangan kita." Saya kaget, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai satu malam, ada pelanggan baru. Seorang laki-laki tua, pakai peci, baju koko putih, datang ke warung sendirian. Dia pesan satu porsi lontong kupang, tapi setelah suapan pertama, wajahnya berubah pucat. Dia taruh sendoknya, lalu lihat ke arah saya dan Bu Sarmi. "Kalian tahu apa yang kalian lakukan ini salah?" katanya keras. Warung langsung sunyi. Semua pelanggan berhenti makan dan menatap laki-laki itu. Bu Sarmi cuma senyum lalu bilang, "Bapak makan saja, bumbu kami dari laut, segar kok." Tapi bapak itu berdiri, dan sambil bergetar dia ucapkan doa dengan suara lantang. Tiba-tiba semua lampu warung padam. Suara piring jatuh, angin kencang datang dari arah dapur, dan dari situ terdengar jeritan panjang. Ketika lampu menyala lagi, bapak itu udah nggak ada. Tapi di kursi tempat dia duduk, ada kupang mentah yang bergerak-gerak sendiri, seperti masih hidup. Saya lihat ke arah Bu Sarmi. Dia hanya menatap saya dengan wajah marah. "Jangan pernah biarkan orang seperti itu datang lagi, Rian. Mereka bisa merusak semuanya." Sejak saat itu, warung makin aneh. Setiap kali ada pelanggan baru, saya bisa tahu mana manusia dan mana bukan. Dan makin malam, makin banyak yang datang dari dunia yang tidak seharusnya. Setelah kejadian laki-laki tua itu, suasana warung gak pernah sama lagi, bos. Setiap malam, angin di dapur terasa lebih dingin dari biasanya.
Lilin-lilin yang biasa Bu Sarmi nyalakan untuk ritual sering padam sendiri. Dan dari arah tempayan merah kadang keluar suara lirih, seperti orang ngaji dengan nada terbalik. Saya mulai takut, tapi rasa takut itu gak bisa saya ungkap ke siapapun. Satu-satunya yang ngerti cuman Bu Sarmi, tapi setiap saya coba ngomong, dia selalu jawab, "Rian, kalau kamu berani sebut nama Tuhan di warung ini, kamu akan kehilangan lidahmu." Saya pikir itu cuma ancaman. Sampai suatu malam saya lihat sendiri karyawan baru bernama Dodi ngalamin hal itu. Dodi baru 2 hari kerja, orangnya rajin dan lugu. Waktu itu, dia bantu saya di dapur dan sempat bilang pelan, "Mas, kok bumbunya amis ya? Kayak darah." Saya cuma senyum, gak jawab. Tapi pas dia ngelihat tempayan merah, dia tiba-tiba berucap, "Astagfirullah, itu ap." Belum sempat dia selesai ngomong, tubuhnya kejang dan mulutnya menganga tapi gak keluar suara sama sekali. Saya panik, tapi Bu Sarmi datang, tenang banget, lalu menempelkan jarinya di bibir Dodi. Dia udah ngelanggar, Rian. Sekarang doanya udah dihapus. Sejak malam itu, Dodi gak bisa ngomong. Lidahnya kaku, matanya kosong. Dan dia cuma jalan seperti orang gak sadar. Tapi yang bikin saya makin ngeri, dia tetap kerja setiap hari. Bahkan lebih rajin dari sebelumnya, tapi tanpa ekspresi, kayak boneka hidup. Saya sempat tanya Bu Sarmi, kenapa dia masih kerja kalau udah kayak gitu, Bu? Bu Sarmi cuma jawab pelan, karena tubuhnya masih berguna untuk Mbak Narti. Lidahnya sudah jadi bagian dari bumbu. Saya langsung muntah waktu dengar itu. Hari-hari berikutnya, saya mulai perhatikan sesuatu di buku catatan warung. Biasanya, nama-nama pelanggan dan pesanan dicatat di sana. Tapi sekarang, setiap saya buka, tulisan itu berubah-ubah. Kadang cuma muncul simbol aneh seperti lingkaran dan garis, kadang cuma nama-nama orang yang saya nggak kenal. Tapi satu malam, saya lihat di halaman terakhir tertulis nama saya. Rian persembahan berikutnya. Saya panik. Saya coba robek halaman itu, tapi kertasnya keras kayak kulit kering. Saya bakar, tapi malah keluar bau bumbu kupang dari api yang menyala. Malam itu saya tahu, waktuku di warung ini nggak lama lagi. Dan yang paling parah, setiap saya mau salat atau baca doa di kontrakan, lidah saya mendadak keluh. Suara saya hilang, cuma bisa gemetar sambil nangis. Tapi dalam hati saya dengar bisikan yang sama. "Kamu gak bisa doa lagi, Rian. Doamu sudah kami hapus." Malam itu, malam Jumat, suasananya lebih berat dari biasanya, Bos. Langit gelap pekat, angin kencang, dan entah kenapa, bau amis kupang seperti mengikuti saya kemanapun saya pergi. Saya tahu malam itu bukan malam biasa karena Bu Sarmi sudah pesan dari pagi. "Rian, malam ini kamu jangan pulang. Kita ada ritual besar." Saya nggak mau ikut, tapi badan saya seperti dikunci. Begitu matahari tenggelam, Bu Sarmi datang ke warung pakai kebaya hitam dan kain merah. Di tangannya ada dupa, dan di punggungnya tempayan merah itu, dibawa 2 orang lelaki yang saya nggak kenal. Mereka nggak bicara sepatah kata pun, mukanya kaku seperti topeng. Warung ditutup lebih awal. Saya disuruh berdiri di dapur di depan ulekan besar. Di dalam ulekan itu, sudah ada bumbu kupang yang warnanya lebih gelap dari biasanya nyaris hitam. Bau amisnya tajam banget, bikin saya hampir muntah. Bu Sarmi menaruh tempayan di tengah ruangan, menyalakan 7 lilin. Lalu mulai baca mantra dengan suara rendah, cepat dan serak. Angin di dapur berubah arah, lilin bergoyang, dan dari dalam tempayan itu terdengar suara tawa kecil. Lalu perlahan, kepala Mbak Narti muncul lagi ke permukaan. Tapi kali ini, wajahnya utuh. Kulitnya pucat, tapi senyumnya lebar banget. "Ritual terakhir, Sarmi," katanya lirih. "Sekarang ganti dia." Saya sadar yang dimaksud dia itu adalah saya.
Saya mundur pelan, tapi Bu Sarmi tiba-tiba menoleh. Matanya merah, wajahnya seperti bukan manusia lagi. "Kamu harusnya bangga, Rian. Kamu sudah dipilih langsung sama Mbak Narti." Saya berusaha kabur, tapi dua lelaki yang tadi bawa tempayan langsung menahan saya. Pegangan mereka dingin banget, seperti tangan mayat. Bu Sarmi ambil semangkuk bumbu, lalu nyolek sedikit dan olesin di leher saya. "Bumbu ini dari darah orang yang gak percaya. Setelah malam ini, kamu gak akan cuman bantu masak, kamu yang akan jaga warungnya." Saya teriak minta tolong, tapi gak ada suara keluar dari mulut saya. Lidah saya keluh. Dari arah tempayan, Mbak Narti buka matanya dan berkata pelan, "Tenang, Rian. Habis ini kamu gak akan lapar, gak akan capek. Kamu akan selalu kenyang dari doa orang-orang yang makan bumbu kita." Tiba-tiba Bu Sarmi ambil pisau kecil dari mangkuk bumbu. Tapi sebelum dia sempat mendekat, semua lilin padam. Angin berhenti, dan dalam gelap saya dengar suara keras seperti sesuatu jatuh ke lantai. Lalu suara jeritan Bu Sarmi, "Tidak, belum waktunya. Aku belum selesai." Suara itu berhenti mendadak. Saat lampu menyala lagi, saya lihat Bu Sarmi sudah terkapar di lantai. Wajahnya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar cairan hitam. Tempayan merah pecah, airnya tumpah ke lantai, dan kepala Mbak Narti menghilang begitu saja. Saya kabur keluar warung malam itu, lari sejauh-jauhnya tanpa menoleh ke belakang. Tapi setiap langkah, saya dengar suara yang sama, samar tapi jelas di telinga saya. "Kamu belum selesai, Rian. Kamu yang ganti jaga, kan?" Sejak malam itu, warung Bu Sarmi nggak pernah buka lagi. Tapi kadang, kalau saya lewat sana tengah malam, saya lihat lampu dapur masih nyala. Dan dari dalamnya terdengar suara ulekan, pelan, berulang-ulang. Kruk, kruk, kruk. Seolah-olah ada yang lagi ngulek bumbu. Setelah kejadian itu, saya bengong, bos. Bu Sarmi mati di depan mata saya dan pecahan tempayan merah itu nyebar di lantai, tapi anehnya, kepala Mbak Narti masih ada di sana. Matanya terbuka dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Saya gemetar, tapi kaki saya nggak bisa lari. Air hitam dari tempayan itu merembes ke kaki saya, dingin dan kental kayak darah basi. Dari arah dapur saya dengar suara ulekan berputar sendiri. Bumbu kupang di dalamnya bergerak seperti diaduk tangan gaib. Saya tahu saya harus keluar dari sana, tapi warung itu kayak hidup, pintunya terkunci dari dalam, padahal tadi nggak saya kunci. Lalu tiba-tiba, kepala itu berbisik, "Rian, kamu udah dipilih, jangan tolak rezekimu." Saya langsung teriak, aku nggak mau pesugihan ini. Tapi suara saya malah berubah serak, kayak bukan dari tenggorokan saya sendiri. Dari bayangan di dinding, saya lihat sosok Bu Sarmi berdiri lagi, meskipun tubuh aslinya masih tergeletak di lantai. Sosok itu menatap saya dengan mata kosong dan senyum mengerikan. "Rezeki nggak bisa ditolak, Rian. Kamu sudah makan nasi dari dapur ini. Kamu bagian dari perjanjian sekarang." Saya pingsan, bos. Pas sadar, sudah pagi. Warung rame kayak biasa. Dan yang bikin saya hampir gila, Bu Sarmi masih hidup. Dia masak di dapur, senyum ke saya seolah nggak pernah ada apa-apa semalam. "Rian, tolong potongin bawang ya. Banyak pelanggan hari ini." Saya cuma bisa bengong. Tapi pas saya jalan ke dapur, di bawah meja saya lihat sesuatu pecahan tempayan merah yang masih basah. Dan di salah satu pecahannya, saya lihat pantulan wajah saya sendiri, tapi tanpa mata. Saya nggak tahu lagi mana dunia nyata, mana yang sudah jadi bagian dari pesugihan itu. Yang jelas mulai hari itu, tiap kali saya ngulek bumbu kupang, ada aroma lain yang muncul. Bau darah segar, dan parfum perempuan. Hari setelah kejadian itu, semuanya berubah, bos. Warung tetap buka seperti biasa, tapi saya merasa kayak hidup di dua dunia sekaligus. Satu dunia di mana saya masih Rian, pegawai warung lontong kupang. Dan satu lagi,
Dunia di mana suara-suara dari tempayan merah itu masih memanggil nama saya tiap malam. Bu Sarmi nggak pernah muncul lagi. Orang-orang bilang dia meninggal mendadak di rumahnya, padahal saya tahu jasadnya masih di bawah meja dapur warung itu malam sebelumnya. Yang aneh, polisi nggak pernah datang, nggak ada yang tanya. Seolah seluruh kampung sepakat untuk pura-pura nggak tahu. Warung jadi lebih laris dari biasanya. Pembeli makin banyak, antrean sampai ke pinggir jalan. Tapi yang bikin saya ngeri semua pelanggan yang sering makan di situ wajahnya makin pucat dan matanya kosong. Kayak mereka juga kena sesuatu dari bumbu lontong kupang itu. Suatu malam saya sendirian di dapur. Saya mau bersihin ulekan, tapi entah kenapa, tangan saya malah ngambil sesuatu dari bawah meja pecahan tempayan merah. Pas saya pegang, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sekarang giliranmu, Rian. Lanjutkan yang belum selesai. Saya lihat ke arah panci bumbu, dan di permukaannya muncul wajah Bu Sarmi senyum lebar. Mata melotot dan bibirnya bergerak pelan. Orang lapar selalu datang, Rian. Dan rezeki mereka, sekarang rezekimu. Tiba-tiba badan saya kaku. Tangan saya bergerak sendiri, ngambil sepotong celana dalam wanita dari kantong plastik di bawah meja. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Saya cuma tahu, saya harus masukin benda itu ke dalam bumbu. Begitu celana itu tenggelam ke dalam ulekan, warung di depan langsung terdengar ramai. Padahal waktu itu sudah tengah malam. Saya ngintip keluar dan saya lihat Bu Sarmi berdiri di tengah warung, pakai kebaya merah, senyum ke arah saya. Kamu cepat belajar, Rian. Sekarang warung ini milikmu. Dan dari belakang punggungnya, kepala Mbak Narti muncul lagi, masih dengan senyum yang sama. Dua suara itu bergema bersamaan. Selamat datang di keluarga Lontong Kupang, Rian. Sejak malam itu, saya nggak pernah bisa keluar dari warung itu lagi. Kalau ada orang yang makan di sana, mereka cuma lihat saya masak dan senyum. Tapi nggak ada yang tahu, kalau di setiap ulekan bumbu lontong kupang itu, masih ada satu benda yang terus saya tambahkan. Sesuatu yang jadi bagian dari perjanjian, dan gak boleh hilang selamanya. Dan setiap kali ada pelanggan baru yang bilang, "Wah, lontong kupangnya gurih banget." Saya cuma bisa balas dengan senyum, sambil berbisik dalam hati, "Iya, gurih, karena bukan cuma kupang yang jadi bahan utamanya." Tamat.